Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 Min 2 Sidoarjo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada pagi ini masih bisa bertemu kembali walaupun lewat udara, walaupun lewat internet. Semoga kalian yang ada di rumah beserta keluarga selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu terhindar dari COVID-19. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kalian hidup di dunia ini pastilah berhubungan dengan orang lain. Kita diturunkan oleh Allah hidup di dunia ini adalah hidup bersama-sama. Kita ini sebagai makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial, kita tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan orang lain. Diakui atau tidak, kita tidaklah mungkin bisa hidup sendiri. Interaksi kita paling kecil adalah di lingkungan keluarga. Kita bergaul dengan ayah, ibu, adik, kakek, nenek. Agak besar se-RT, kemudian se-RW, di sekolah, di desa, sebangsa, atau sedunia. Anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam berhubungan dengan sesama manusia, tentunya kita punya tata krama, kita punya tata cara bergaul yang baik dengan orang lain. Kita tidak boleh hidup seenaknya saja, kita tidak boleh hidup sesuka hati saja, kita tidak boleh hidup menang sendiri saja, kita tidak boleh egois. Tidak boleh hanya menyalahkan orang lain saja. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, di dalam rangka memberikan pedoman kepada manusia agar hidup ini menjadi enak sama enak antara sesama manusia, Allah menurunkan surat Al-Humazah, salah satu surat agar tindak tanduk manusia itu punya sopan santun, tidak menyakiti orang lain, yaitu surat Al-Humazah. Tentunya kalian mungkin ada yang sudah hafal surat ini, mungkin juga ada yang belum hafal. Karena itu di materi pertama ini kita akan membaca dulu surat Al-Humazah. Pak Dar membaca, nanti kalian tirukan. Setelah kalian tirukan, nanti kalian baca sendiri di rumah berulang-ulang agar hafal. Kalian hafalkan ya, agar cepat hafal. Ketika sholat kalian baca, sambil sholat lihat lembaran surat Al-Humazah, tidak apa-apa. Sambil sholat bawa Al-Quran dibaca surat Al-Humazah, tidak apa-apa. Atau ketika sholat dekat meja, di meja ditaruh lembaran yang isinya surat Al-Humazah, kemudian kita sambil sholat Allahu Akbar, setelah Fatihah kita baca surat Al-Humazah, nggak apa-apa. Kita baca tiap sholat, insya Allah kita akan cepat hafal. Kalau sudah hafal, ya harus sering-sering pula kita baca, jangan sampai kita lupa lagi. Paling tidak setiap sholat satu kali dalam waktu kita baca surat Al-Humazah supaya tidak hilang hafalan kita. Mari anak-anak, surat ini kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Allazi jama'a malau wa'addada
Yahsabu annama lahu akhlada. Ya. Kalla la yumbaranna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Ya. Innaha 'alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Ya, kalian tirukan Pak Darmaji tadi ya, kemudian kalian baca berulang-ulang di rumah supaya hafal. Oke, itu tadi adalah bacaan surat Al-Humazah ayat 1 sampai ayat 9. Surat Al-Humazah ini termasuk di dalam juz ammah, juz terakhir, juz 30 ya, bukan juz jambu, juz melon, juz buah naga, bukan, tapi juz ammah gitu ya. Surat Al-Humazah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Karena diturunkan sebelum hijrah ke Madinah, maka dinamakan dengan surat Makiyah. Bisa jadi juga turunnya di kota Mekah. Surat Al-Humazah ini kalau kita tinjau dari segi urutan di dalam Al-Quran, kalau kita punya Al-Quran, urutan pertama itu Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, terus kita buka, maka di nomor 104 dari surat itulah surat Al-Humazah. Jadi urutannya di dalam Al-Quran adalah urutan yang ke 104. Kalau kita lihat lagi, surat Humazah ini tempatnya adalah setelah surat Al-Asr. Setelah kita baca surat Al-Asr biasanya surat Al-Humazah urutannya gitu. Sebelum surat Al-Fil. Biasanya kalau kita tarawih selalu dibaca ini ya. Al-Asr, Al-Humazah, kemudian Al-Fil. Nah, yang perlu kalian cermati, jangan sampai salah sangka. Biasanya anak-anak salah sangka. Ini, kalau turunnya adalah sesudah surat Al-Qiyamah. Turunnya sesudah surat Al-Qiyamah. Kadang ada pertanyaan, surat Al-Humazah terletak sesudah surat Al-Qiyamah. Itu salah. Kita harus cerdik membaca pertanyaan. Kalau pertanyaannya surat Al-Humazah turun sesudah surat Al-Qiyamah. Kalau turunnya sesudah surat Al-Qiyamah. Tapi kalau letaknya di dalam Al-Quran sesudah surat Al-Asr gitu ya. Ada lagi yang keliru. Surat Al-Humazah diturunkan sesudah surat, dijawab Al-Asr. Loh, kok bisa sudah surat Al-Asr? Ya Pak, karena letaknya sudah surat Al-Asr di Al-Quran. Tidak. Letak di dalam Al-Quran itu tidak ada hubungannya dengan turunnya suatu surat. Bukan berarti kalau surat nomornya 2 di Al-Quran itu turunnya nomor 2, tidak. Itu tidak jadi patokan anak-anak ya. Kalau urutan di Al-Quran itu adalah hasil perintah Rasul ya. Oh, ini letakkan di sini, letakkan di sini, letakkan di sini gitu ya. Tidak bergantung awal dari turunnya suatu surat atau suatu ayat. Sebagai contoh, surat Al-Alaq itu ayat 1 sampai 5 turun pertama, tetapi urutannya tidak pertama di dalam Al-Qur'an. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, nama Al-Humazah ini diambil dari ayat pertama surat Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah,
Arti al-humazah adalah mengumpat. Mengumpat itu adalah apa anak-anak? Ada yang tahu mengumpat? Ghibah. Ada yang tahu ghibah? Enggak tahu Pak. Ngerasani. Nah, kalau ini sudah tahu ya. Ngerasani itu membicarakan kekurangan, membicarakan aib, membicarakan cacat, membicarakan tentang hal-hal yang kurang pada diri seseorang. Itu namanya mengumpat. Itu tidak boleh, sangat dilarang. Anak-anakku, tentang masalah isi kandungan surat Al-Humazah, insya Allah kita bahas di minggu depan. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini, pengenalan surat, bacaan, dan sedikit pengenalan tentang surat Al-Humazah. Tentang kajian lebih mendalam, mari kita ikuti pertemuan dengan Pak Darmaji di minggu selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.